Audio Jungle. Audio Jungle. Bapak dan Ibu sekalian, kita ulang lagi pada ayat 82 ini. Settingannya anak yatim punya ayah yang soleh. Kalau saya boleh tadi melanjutkan yang tadi kita sudah sampaikan, kita peduli pada keluarga, kita menyiapkan banyak hal untuk memastikan bahwa ketika saya tidak ada, misalnya begitu, keluarga saya tetap bisa hidup dengan baik, bisa tercukupi, bisa terlindungi, dan seterusnya. Lalu muncullah opsi-opsi asuransi dan seterusnya tadi itu. Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ini memberikan tawaran yang lebih sederhana. Jadilah orang yang baik, sehingga kalau kita baik pada orang lain, semisal kita mati, maka orang-orang akan melindungi keluarga kita, membantu keluarga kita, membiayai kebutuhan keluarga kita, karena kita menjadi orang baik saat hidup. Mirip dengan laki-laki ini, yang dia orang yang soleh lalu mati, anak yatimnya itu terancam harta dan keselamatannya. Allah utus seorang nabi yang namanya Musa, melakukan perjalanan yang sangat jauh dan meletihkan dengan dinamika yang tadi. Endingnya untuk menegakkan bangunan yang mau rubuh demi menjaga kebaikan, kemaslahatan anak yatim ini. Gara-gara wakana abuhuma solihah. Kita akan dapati ada orang yang meninggal, lalu keluarganya itu kita merasa kayaknya pengen bantu keluarganya, karena dulu orang yang meninggal ini baik. Dan saya kira Bapak punya cerita yang banyak terkait ini. Saya ada kenalan meninggal saat COVID, anaknya banyak Pak, anaknya banyak. Tapi alhamdulillah yang satu bisa kuliah, yang satu bisa sekolah beasiswa, satu bisa apa. Yang memberikan ini justru istrinya malah nggak kenal siapa yang ngasih beasiswa ini semua. Tapi saya tahu orangnya dan saya tahu alasannya. Alasannya adalah dulu waktu di pesantren, orang ini baik banget dia, nggak pernah membuli, nggak menyakiti. Memang dia nggak traktir apapun, karena mungkin nggak punya duit. Tapi dia orang yang soleh saat itu. Karenanya, ketika dia mati, sekarang keluarganya masih bisa bertahan, yang membiayai ada, karena kita tergerak dulu dia baik. Ayat ini mengajarkan kita ingin selalu hadir bersama keluarga. Kita ingin ada saat anak kita nikah, atau saat anak kita beranak, atau butuh biaya, butuh perlindungan, kita pengen hadir. Tapi mungkin kita nggak tahu bahwa Allah menghendaki hal yang lain yang tidak kita inginkan. Misalnya kita mati sebelum itu terjadi. Kalau kita jadi orang baik, ketika mau nikah akan banyak orang yang membantu saat akad. Ketika nanti butuh biaya akan banyak orang yang membantu tanpa diminta. Gara-gara wakana abuhuma solihah. Semakin baik orang, semakin banyak bantuan yang akan dia terima setelah dia mati, atau diterima oleh keluarganya setelah dia mati. Maka ayat ini mengajarkan mari jadi orang yang baik. Jadi suami yang baik, jadi kerabat yang baik, jadi tetangga yang baik. Kalau kita dengan tetangga baik, kita pergi meninggalkan rumah untuk sekian lama, rumah kita aman, nggak diganggu, karena tetangga kita akan ikut menjaga rumah kita gara-gara kita baik. Nanti pas kita ada acara, misalnya mau selamatan atau mau tahlilan, itu yang datang orang sukarela datang gara-gara kita baik. Coba kalau nggak baik, si Anu meninggal, oh mati, oh gitu doang udah, nggak ada niat untuk datang masang tenda gitu, nggak ada, oh mati. Ya udah gitu aja. Ketika nanti anaknya misalnya butuh biaya, ya sekedar tahu saja, nggak tergerak, karena kita merasa ya beda kalau orangnya baik. Ayat ini mengajarkan ayo jadi orang baik, yang ketika kita mati, mungkin saat keluarga kita butuh bantuan, akan ada orang yang Allah gerakkan hatinya untuk menolong keluarga kita, melindungi keluarga kita, membantu keluarga kita, bahkan membiayai keluarga kita. Yang penting syaratnya wakana abuhuma solihah. Saya kadang-kadang kalau baca ayat ini itu pengen itu, ya Allah jadikan saya orang yang baik
supaya saya bisa mendampingi keluarga saya. Bahkan ketika saya mati, saya tetap bisa hadir untuk mereka, mencukupi kebutuhannya, melindungi, membantu. Bukan dengan tangan saya, tapi dengan tangan orang-orang, keluarga, tetangga yang dulu hidup dengan saya dan merasakan bahwa saya orang baik. Luar biasa agama Islam itu, Pak. Ya Allah, Al-Quran ngajarin kita baik, supaya kapanpun, dimanapun keluarga kita butuh bantuan, Allah akan gerakkan orang yang mungkin kita nggak kenal siapanya untuk melindungi keluarga kita, membantu, mendampingi, dan seterusnya. Wa kana abuhuma sholiha. Ayat ini mengajarkan yuk jadi orang baik. Tetap punya asuransi, Pak, jangan ditutup preminya. Di sini tutup asuransi, tetap aja punya, tapi tetaplah menjadi orang baik. Jangan salah paham nanti. Jadi orang baik adalah investasi kita untuk selalu bersama keluarga kita. Lagi-lagi ceritanya banyak orang yang ingin sekali hadir saat anaknya menikah, saat anaknya melahirkan, saat cucunya sekolah, saat cucunya dihitan, tapi faktanya nggak bisa hadir. Tapi karena dia baik, orang-orang di sekitarnya yang akan mengambil alih tugas itu, menjaga keluarganya, mendampingi, membantu, membiayai, seakan-akan kita masih ada di tengah mereka walaupun kita sudah tidak ada. Ini berlaku untuk kita semua, laki dan perempuan. Jadilah orang baik. Wa kana abuhuma sholiha. Supaya dimanapun keluarga kita berada, Allah akan gerakkan orang-orang di sekitarnya untuk melindungi, membantu, menyayangi keluarga kita. Sebagaimana Allah menggerakkan Nabi Musa, Nabi yang sangat mulia, melakukan perjalanan dengan Nabi yang lain, Nabi Khidir, yang tujuan akhirnya itu untuk menegakkan bangunan milik anak yatim yang bapaknya adalah orang soleh.